Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar di Silaturahim dan juga pemirsa Rasi Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini ikhwan akhwat di Selasa sore tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau 1 November 2022. Hadir acara kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah di sore hari ini. Tentunya bersama Ustadz di KS yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini tema yang akan disampaikan adalah mengenai tidur sehat, selamat dan berpahala. Nah, nanti seperti apa bahasannya nanti Ustadz akan memaparkan materinya. Dan nanti juga yang ingin bergabung bertanya silakan Anda bisa bergabung bersama kami Iwan Ahwat di WhatsApp Perhasil di 081119999720 ataupun di telepon di 0218451512. Tapada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ikhwan akhwat billah, pemirsa Rasil Visual dan pendengar radio Silaturahim di mana saja berada. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai curahan nikmat kepada kita dan sampai hari ini bisa diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat keluarga, demikian pula nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan mudah-mudahan ini terus kita syukuri. Sebagai wujud syukurnya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat, mari kita awali kajian kita kali ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, siapapun di antara kita tentu tidak ada yang tidak pernah tidur ya. Nah, pastilah pernah tidur. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada dalam kitabnya memberikan komentar di awal di mukadimahnya dalam masalah ini, laisa hunaka insanun la yanam. Ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan aktivitas tidur. Wa naum la budda minhu lil insan. Bal inna jazaan kabiran. Min umril insan yang qadu fin naum. Jadi bahkan disebutkan bahwa tidur itu sebagai kebutuhan manusia. Bahkan disebutkan sebagian besar umur manusia itu dihabiskan dengan tidur. Ya, sebagian besar dengan tidur. Memang betul, coba aja kalau kita hitung sehari-hari. Ya, lebih banyak tidur daripada aktivitasnya gitu. Nah, masalahnya kita pun diberikan rasa ngantuk. Ya, kalau kita tidak diberikan rasa ngantuk, wah, masya Allah tersiksa banget gitu. Saya pernah menemui seorang yang dia sudah tidak bisa tidur selama 6 bulan. Ya, insomnia. Jadi dia betul-betul nggak bisa tidur selama 6 bulan itu, masya Allah gitu. Sampai matanya juga kasihan. Nah, pokoknya fisiknya sudah mengkhawatirkan gitu ya. 6 bulan. Dia sama sekali nggak bisa tidur, nggak bisa. Kalau misalkan tidur paling berapa menit bangun lagi gitu. Ya, tapi itu masya Allah. Dia merasakan satu kebahagiaan ketika dia bisa tidur. Nah, jadi rupanya
pengobatannya juga cukup intensif gitu ya untuk hal seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa memang orang yang berakal itu adalah orang yang mengenal adab tidur dalam Islam. Wal aqilu man ta'arrafu man ta'arrafa ala adabin naumi fil Islam likay yastafidu min hada naum. Nah, jadi maksudnya bahwa orang-orang yang berakal adalah orang yang mengenal adab tidur dalam Islam itu seperti apa, sehingga ia mendapatkan faedah dari tidurnya. Tuh. Kemudian payadumahu disebutkan payadumahu ila mizani hasanatihi. Nah, juga dia bisa menimbang atau menambah timbangan kebaikan ya. Nah, wa yaj'alhu ibadata yusabu 'alaiha, dan dengan itu menjadikan tidur itu mendatangkan pahala gitu. Jadi tidak sekedar tidur, tapi dengan tidur mendapat pahala. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Maka jadi sebagai ganti ya dari waktu yang telah dihabiskannya untuk tidur itu, gimana supaya tidur itu berfaedah dan mendapatkan pahala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguh aku mengharapkan sesuatu dari tidurku itu pahala ya, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari jagaku. Maksudnya dari aku terjaga, kemudian mengharapkan pahala dengan sholat malam gitu. Jadi gimana supaya tidurnya pun dapat pahala, sholat malam dapat pahala gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui adab-adab tidur. Nah, maka bagaimana tidur yang sehat, yang selamat dan berpahala? Nah, disinilah kajiannya. Pertama disebutkan al-adabul awal. Adab yang pertama itu adalah istidorun niyati sholihah inda naum ya. Istihdor jadi ini menghadirkan ya. Niat menghadirkan niat yang sholihah ya. Istidorun niyati sholihah inda naum. Jadi menghadirkan niat yang benar di saat tidur. Jadi tidur itu ada niatnya. Ya, jadi tidak hanya sholat, tidak hanya saum, tidur pun ada niat gitu ya. Nah, gimana supaya mendapatkan pahala? Menghadirkan niat. Nah, wa dzalika bi an yawiya bihadan naum irahati badanihi wa tajdidi nasyatihi. Nah, hatta yastati'al qiyam ala ibadati rabbih azza wa jalla. Jadi bahwasanya kenapa hendak menghadirkan niat seorang dalam tidurnya? Karena untuk menyegarkan tubuh. Ya, untuk menyegarkan tubuh sehingga mengembalikan semangat mampu melaksanakan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi perlu nyari niat di situ. Nah, mari dengan inilah tidur menjadi ibadah yang mendatangkan pahala kalau disertai dengan niat yang benar. Tapi tidak perlu niat saya tidur, bukan itu ya. Tidak semua, tapi niatnya adalah afalul qalbi, dalam hati. Jadi niat saya ibadah kepada Allah dengan tidur itu. Nah, kemudian yang kedua, al-adabus tsani. Adab yang kedua, alla yanama wahdah. Ya, jadi tidak tidur sendirian. Tuh, jadi jangan sampai tidur sendirian. Tidur sendirian ini termasuk yang dilarang oleh Nabi. Nah, kan gimana ya? Nggak boleh tidur sendirian gitu ya. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita tidur sendirian di satu tempat yang dimana di situ nggak ada orang sama sekali gitulah. Nah, karena kalau terjadi sesuatu kan tidak ada yang tahu gitu. Nah, ini jadi diriwayatkan dalam secara sahih bahwasanya beliau melarang bersendirian, yaitu seorang laki sendirian, juga bersendirian dalam safar. Dalam perjalanan pun sebaiknya memang berdua. Ya, makanya kan 2 itu lebih baik daripada 1 kan gitu. 3 lebih baik daripada 2. Maka wajiblah kamu berjamaah. Fa inna syaitana ma'al wahidi. Makanya setan itu bersama orang yang sendirian. Memang betul, dalam kondisi sendirian tuh setannya lebih banyak. Baik saat kita tidur maupun di saat kita bepergian. Nah, maka di ini seorang dipermainkan setan bisa saja sementara ia sedang tidur sendirian, ya. Nah, masya Allah. Maka hendaknya dihindari tidur sendirian. Kalau ada istri ya dengan istri, gitu. Kalau ada teman ya dengan teman yang lain. Artinya usahakan jangan sampai di satu tempat yang ruang, misalkan rumah besar tuh ya.
membesar. Di rumah itu hanya dia sendirian. Tuh. Nah, serem kan gitu. Nah, ini yang harus kita hindari gitu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kalau misalkan yang secara rutinitas jangan dijaga betul. Nah, kemudian yang ketiga, al-adabus salis ya. Ada munaumi ala sathi baitin ya. Laisa lahu suwarin. Nah, jadi tidak tidur di atap rumah yang datar tepinya dan tidak berpagar. Tuh. Jadi jangan sampai kayak bekas kayak apa di coran kan datar tuh. Nah, jangan tidur di situ gitu. Karena kalau ngelinding kan bahaya gitu ya. Nah, ini sampai Nabi menyampaikan hadisnya ya. Disebutkan bahwa ini dalam hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 5041. Disebutkan man bata ala sati baitin. Nah, barang siapa yang tidur di atap rumah, laisa lahu hijarun, yang tidak berpagar ya. Kemudian bari'at minhud dhimmah ya. Jadi maka ia terlepas dari pelindungan. Maksudnya Allah berlepas diri ketika seseorang tidur dalam kondisi begitu. Seperti orang tidur di pinggir tempat tidur, jatuh, Allah berlepas diri, salah sendiri gitu. Ya. Nah, itulah jadi makanya diingatkan ini hendaknya kita jadi perhatian bahwa jangan sampai kita berada pada satu kondisi yang membahayakan. Nah, jadi masalah tidur aja diperhatikan dalam Islam. Ya. Nah, kemudian yang keempat al-adabur rabi ya. Adamun naumi haitsu yarahun nas. Ya. Tidak tidur di tempat yang mana tempat itu terlihat oleh manusia. Maksudnya tempat terbuka. Nah, di lapangan tidur sendirian gitu ya. Nah, itu jadi di masjid juga begitu. Kalau misalkan tidur di masjid, hendaknya cari di pojokan gitu ya, di belakang gitu. Jadi jangan di tengah sendirian gitu. Nah, ini jadi tidak selayaknya seorang tidur di tepi jalan misalkan atau di tempat terbuka. Nah, namun jika memang terpaksa ya, maka ya silakan ya tidur dengan menutupi diri semampunya. Tuh, jika terpaksa itu misalkan dalam kondisi seperti hanya ada bencana gitu ya. Nah, kan itu menghindari gitu. Kemudian hendaknya ia mengencangkan pengikat kainnya agar tidak tersingkap auratnya. Karena saat tidur itu seringkali auratnya terbuka. Nah, tanpa sadar kan. Nah, maka di sini harus dijaga. Maka Imam Ahmad meriwayatkan bahwa beliau pernah mengatakan makan dan tidurlah bagi kamu keduanya, makan dan tidur itu baginya adalah aurat. Maka hendaknya diusahakan cari tempat yang kira-kira aman. Kemudian yang kelima ya al-adabul khamis ayyana mawalisa fi qalbihi ghillan fi qalbi ghilun wala hasadun li ahadin minal muslimin. Nah, jadi ketika kita tidur jangan sampai ada dalam hati kita itu adalah rasa gil dan hasad ya kepada seseorang di antara kaum muslimin. Nah, itu. Jadi hendaknya seorang tidur dan tidak ada dalam hatinya itu kedengkian serta hasad terhadap salah seorang dari kaum muslimin. Kok di sini sebutkan fi qalbi gilun wala hasadun. Apa itu gil dan hasad? Nah, sering kali disamakan. Nanti saya lihat di sini dijelaskan bahwa al-hiqdu wal gilu syadid. Ya, rasa dendam yang menjadikan menimbulkan kedengkian yang sangat, kebencian yang sangat. Nah, itu gil ya. Adapun wa amal hasad, adapun hasad itu bahwa tamanyu zawalun ni'mah anil ghair. Jadi dia berharap kenikmatan itu pindah atau hilang dari orang yang dia tidak suka. Gitu. Nah, jadi kalau berarti gil itu bisa lebih tinggi daripada hasad. Tuh. Kalau hasad tuh Masya Allah ya, ini dengan perasaan dendam, kesal lah kayak gitu. Nah, ada kalau misalnya dengki itu bisa muncul tanpa ada masalah gitu. Tiba-tiba dengki aja gitu ya. Nah, kalau kalau gil tadi dilatar belakangi dengan sesuatu perasaan dendam atau karena kasus sesuatu sehingga menimbulkan dia kebencian gitu.
Nah, itu bedanya. Di Al-Qur'an kalimatkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kan itu. Ya Allah, janganlah wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami gil, ya, gilan. Itu gil lil ladzina amanu, gil atau rasa tadi, rasa dengki yang berlebihan gitu ya. Nah, kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka disebutkan bahwa dengan hal ini seseorang hendaknya dia berusaha untuk menjauhi segala bentuk kedengkian ini. Nah, hendaknya seorang begitu mendatangi pembaringannya saat mau tidur, bersihkan hati ini dari semua rasa dengki kepada kaum muslimin. Nah, itu memang tidak mudah, ya, nggak mudah. Apa misalkan udah maafkan, nggak bisa. Sampai 7 turunan saya nggak bisa maafkan. Ada yang gitu kan, masya Allah. Nah, kemudian yang keenam ya, al-adabus sadis, adamus syabi' qabla naum, ya. Sampai itu jangan sampai kita kekenyangan. Jadi jangan sampai tidak kekenyangan sebelum tidur. Ya. Kenapa tidak boleh kekenyangan sebelum tidur? Karena kalau kekenyangan jelas akan menjemurkan dia berat untuk bisa bangun. Ya, kan disebutkan kekenyangan itu bisa memberatkan perut dan kepala. Ya. Di samping itu juga salah seorang terlap tidur itu bisa menghalanginya untuk sholat malam. Saya masih teringat guru saya tuh ngajarkan gini. Pokoknya kamu kalau makan, pagi makanan raja, siang makan orang kaya, malam makan orang miskin. Gitu. Kok bisa begitu? Ya siang makan raja, maksudnya makan raja itu makan yang sederhana, yang tidak begitu banyak, tapi berkualitas. Nah, makan raja, sehingga bisa kuat beraktivitas. Nah, sedangkan siang itu pengganti energi, maka makannya harus makan orang kaya. Gitu ya. Jadi semua dilengkapi. Nah kalau malam kok makan orang miskin. Jangan banyak-banyak makan orang malam itu. Nah supaya bisa sholat malam gitu. Masya Allah. Nah itu masih teringat aja tuh. Padahal itu disampaikan pada sekitar tahun 85. Ya, tahun 85-86. Itu saya dengar informasi itu. Tapi sampai sekarang masih ingat. Nah, jadi tidak kenyangan sebelum tidur. Nah, kemudian al-adabus sabi, adab yang ketujuh. Yaitu ghuslul yadain idza kana fihima asarud dismi, ya. Artinya mencuci tangan bila terdapat bekas-bekas kotoran. Nah, sabda Nabi, man bata, barang siapa yang tidur, bata itu nama sama dengan nama, tidur. Wa fi yadihi gomarun walam yagsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang tidur pada malam hari, di tangannya terdapat kotoran yang belum dicucinya, sehingga ia terkena suatu mudarat, maka janganlah ia mencela kecuali pada dirinya. Jadi jangan menyalahkan siapapun, salahkanlah dirinya. Maka apa itu al-gomar sini? Kan disebutkan ada kalimat wa fi yadihi gomarun. Nah, apa itu al-gomar? Al-gomar itu bekas-bekas kotoran. Ya, bekas kotoran, sisa-sisa daging dan semisalnya, ya. Sebagian ahli kesehatan menyebutkan bahwasanya hal itu membawa mudarat yang sangat banyak bagi seorang manusia, termasuk di gigi kan, gigi di tangan itu semua bisa berbahaya. Di antaranya menarik perhatian sebagian serangga atau hewan, ya, sehingga bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Tuh, coba misalkan tangannya tidak dicuci ini habis makan, ya mungkin disemutin atau mungkin dengan kecoa dan sebagainya lah. Nah itu bisa menjadikan berbahaya. Ya. Maka ketika orang yang tidur terbaring, maka ia bisa berpengaruh dengan bau tangannya kan. Maka mungkin akan mengenai seluruh badan atau pakaiannya karena pegang itu pegangin macam-macam. Nah, maka disinilah hendaknya mencuci tangan ya sebelum tidur. Nah, lebih lagi dengan berwudu kan. Nah maka yang ke-9 itu al-adabus samin, adab yang ke-9. Al-iktihalu bil ismid, ya. Jadi bercelak, ya, bercelak dengan ismid. Ismid itu batu celak, ya, yang hitam itu, yang biasa ada yang suka dibubuhkan, ada yang sudah jadi basah gitu. Itu diberikan celak, ya, celak mata.
Di alaikum bil ismid inda naumi fa innahu yajlul basar wa yumbitu syar, ya. Hendaklah kalian menggunakan ismid ketika hendak tidur karena itu dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu. Jadi sebenarnya ismid itu kalau di kita mungkin ya tidak biasa ya laki-laki pakai. Padahal kalau dalam hadis ini kan Rasul pakai. Ya. Iya, sebelum tidur. Sebelum tidur itu Rasulullah pakai. Nah, ismid ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat di di toko herbal atau di salon-salon kecantikan atau di toko obat gitu ya. Itu celak itu kan untuk wanita. Gitu. Padahal sebenarnya laki-laki juga boleh pakai celak gitu. Nah, ini perbuatan yang berfaedah ya. Jadi insya Allah berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Nah, kemudian yang kesembilan ya, al-adabu tasi al-wudu ya. Al-wudu, berwudu ya, dilakukan demi mengikuti Nabi dan mengerjakan perintahnya. Jadi Nabi itu memberikan contoh yang kepada umatnya supaya kita rajin berwudu. Bahkan Rasul bicarakan begini, idza ataita madja'aka ya, madja'aka fatawaddo. Ya, wudu'aka lis-salat. Jadi apabila engkau mendatangi pembaringanmu, tempat tidurmu ya, madja'aka itulah tempat tidur, fatawaddo, maka berwudulah. Wudu'aka lis-salat, seperti wudumu untuk salat. Jadi bukan wudu asal cuci muka, tidak. Wudu seperti mau salat gitu. Artinya rukun dan syaratnya dipenuhi gitu seperti salat. Nah, kemudian summat toji', kemudian engkau berbaring. Ala sikikal aiman, ya. Jadi kemudian engkau berbaring pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Jadi tidur yang sunnah itu oleh Nabi contohkan dua. Pertama, tidur di dalam keadaan sebelah kanan atau terlentang. Ya, terlentang seperti orang yang meninggal. Gitu ya. Atau ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan. Nah, justru yang dilarang itu tidur ke sebelah kiri atau tengkurap. Nah, kalau tengkurap itu tidurnya setan. Nabi kalau lihat sahabat yang tidur tengkurap, oleh Nabi langsung diangkat. Diangkat, dibalikan gitu ya, supaya jadi terlentang. Nah, kalau tidur ke sebelah kiri tidurnya para raja dulu, para raja Romawi, raja Parsi itu pada tidurnya sebelah kiri. Nah, maka di sini lagian gimana kita nanti kalau kan tidur kan nggak terasa, kadang-kadang awalnya ke sebelah kanan tapi saat sudah tidur ada yang tengkurap, nah yang penting dimulainya itu. Adapun sudahnya kalau kita terjaga segera kembali gitu. Oh iya, kalau kita kan sunahnya ke sebelah kanan atau kita terlentang, begitu kita ingat, kok saya tengkurap, balik lagi gitu ya, jangan dilanjutin. Gitu. Jangan bukan sekedar formalitas, ya udah yang penting awalnya aja kesananya jadi bebas, tidak begitu juga. Tetap harus diperhatikan. Ya. Jadi tadi berwudu merupakan sunnah dalam setiap kondisi, bahkan Rasulullah SAW senantiasa menjaga wudunya. Maka kalau kita ingin senantiasa lebih dijaga oleh Allah SWT ya dari berbagai macam bahaya setan atau termasuk juga dorongan kepada kita untuk bermaksiat, itu berbeda kan? Orang punya wudu dengan tidak punya wudu itu berbeda. Jangan itu pakaian aja, misalkan gini, saya pakaian begini dengan pakaian kaos itu beda pengaruhnya. Pakai kaos oblong misalkan ya, jalan misalkan di perjalanan itu beda pengaruhnya. Apalagi misalkan kumpul di situ laki perempuan, pengaruhnya beda juga. Kalau mungkin misalkan saya berpakaian begini, orang nggak berani macam-macam. Risih gitu ya, risih. Bahkan perempuan-perempuan pun mungkin risih juga mau deket-deket kita kan. Tapi kalau misalkan pakai pakaian oblong atau pakaian yang ya merangsang fitnah gitu ya, nah itu beda lagi. Nah, ini jadi hendaknya dibiasakan untuk menjaga diri kita karena agar kita terjaga daripada keburukan, kejahatan tuh salah satunya diantaranya dengan membiasakan diri berpakaian untuk menjaga diri. Tadi menjaga wudu ya. Nah, kemudian yang ke-10 al-adabul ashir ya, adab yang ke-10 yaitu ghuslul farj wal wudu au tayammum inda naumi ala janabah ya.
Jadi maksudnya mencuci kemaluan ya, dan berwudu atau bertayamum ketika sedang junub. Nah, jadi sebenarnya disebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aroda ayyanama wa huwa junubun qasul farji. Nah, wa tawaddu' lis-shalah. Apabila Rasulullah SAW tidak tidur ketika hendak junub, ya, ketika sedang junub, ya, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu hendak sholat. Tidak mandi besar. Ya, tidak mandi besar, karena kan malam-malam kan. Jadi begitu misalkan sudah selesai dengan istrinya, maka beliau tetap berwudu, mencuci bekasnya, kemudian berwudu dan beliau tidur. Nah ini mungkin masih jarang ya. Masih jarang, kadang-kadang ada yang sudah tidur. Nah, gimana kalau tidak bisa? Nah, disebutkan di sini. Bahwasanya Nabi satu saat ya, apalagi bergaul dengan salah seorang dari istrinya dan kemudian beliau malas untuk bangun, maka beliau pun menempelkan tangan ke dinding dan bertayamum. Oh, Masya Allah. Ini solusinya bagi mereka yang malas. bagi mereka yang malas ke kamar mandi kan, waduh malas inilah katanya. Ya udah, ya, boleh bertayamum ya. Nah, tayamum ini merupakan keringanan bagi siapa saja yang malas berdiri untuk menyucikan dirinya dari janabah. Tuh. Pasti di pemirsa Rasul banyak tuh yang gitu. Misalnya informasi ini bermanfaat ya. Makanya tadi kan sehat, selamat dan berpahala. Masya Allah. Nah, kemudian yang ke-11 al-adabul hadi asyar. Yaitu qiraatus suwar minal Qur'an ya, qiraatus suwarin minal Qur'an kana yahrusu alaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya membaca beberapa surat Al-Qur'an yang biasa dibaca oleh Nabi. Apa itu? Nah, di sini sebutkan apa saja yang dibaca oleh Nabi? Nih. Pertama yang dibaca oleh Nabi itu, dia Rasulullah SAW tidak tidur hingga membaca alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil itu apa? Surat As-Sajdah. Kan sudah alif lam mim tanzil kita bila rifi akan di situ kalimat alif lam mim tanzil maka disebut sebagai bagian atau nama lain daripada surat As-Sajdah. Surat ke-32. Nah, kemudian yang kedua adalah surat Al-Mulk. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu adalah surat Al-Mulk. Nah, kemudian juga beliau pun tidak tidur hingga baca surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi surat Al-Isra. Nah, kemudian yang terakhir juga beliau membaca surat Az-Zumar. Jadi 4 surat itu dibaca oleh beliau ketika sebelum tidur. Nah, kalau saya juga selalu baca Quran apa? Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. 3 kul. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, wah luar biasa. Panjang-panjang ya. Panjang-panjang tuh. Itu kan berarti paling tidak bisa 20 menit itu. Iya. Ya. Jadi ntar malah segar enggak tidur. Jadi ingat tadi surat pertama surah As-Sajdah surat ke-32. Yang kedua surat Al-Mulk surat ke-67, kemudian surah Bani Israil surat ke-17 dan surat Az-Zumar surah ke-39. Ya. Nah, kemudian ini antara lain disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad ya. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan disebutkan dalam Sahihul Jami nomor 4874. Jadi hadisnya sahih. Tentang Nabi membaca 4 surat tadi. Ya. Kemudian yang ke-12 al-adabus tsani asyar sholatul witri qabla naum. Nah, sholat witir sebelum tidur. Bukan setelah bangun tidur ya? Ya, enggak. Ada kejelasan dulu di sini. Kenapa orang sebelum tidur? Nih, bagi orang yang tidak bisa bangun. Orang yang tidak bisa bangun sebelum fajar dan tidak biasa dengan hal itu untuk bangun sholat witir ya di akhir malam, maka hendaklah dia sholat witir sebelum tidur. Alladzi la yanamu hatta yutiro hazimun ya. Jadi alladzi la yanamu hatta yutiro hazimun.
Jadi orang yang tidak tidur hingga ia mengerjakan sholat witir. Itu. Jadi orang yang bertekad kuat, ya, yang bertekad kuat tadi. Nah, Abu Hurairah berkata bahwa kekasihku, maksudnya Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Pertama, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Yang kedua, sholat 2 rakaat waktu duha, ya. Kemudian berwitir sebelum tidur. Ini kalau kita perhatikan, ternyata hadis ini maksudnya bagi orang yang minimal. Minimal itu. Ya. Jadi dalam setiap bulan tuh jangan sampai tidak saum sama sekali. Minimal 3 hari dalam sebulan. Iya. Itu. Kalau Senin Kamis lebih bagus. Maksimalnya itu. Saum Daud lebih bagus lagi gitu. Nah, seperti orang yang tidak bisa sholat malam itu berat banget gitu ya. Ya sudah minimal witir lah gitu. Setiap belum tidur witir dulu 3 rakaat ya. Nah, supaya dia masuk kalangan orang-orang yang solih gitu. Nah, kemudian sholat duha 2 rakaat ya. Nah, jadi bagi orang yang terbiasa bisa bangun sebelum fajar dan biasa sholat malam, maka menunda witir itu lebih utama. Ya. Jadi disebutkan di sini fatakhirul witri fi haqqihi afdal. Ya. Jadi witir pada akhir malam itu adalah lebih utama. Kemudian adab salis asyar. Adab yang ke-13. Niatu taubati qabla naum. Tuh. Niat bertobat sebelum tidur. Niat bertobat ya, istighfar ya. Kok niat bertobat? Nah, memangnya sudah berbuat dosa, mau berbuat dosa mau tidak? Ya. Toh kalau kita menyadari betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Betul. Itu. Taruhlah misalkan seharian ini saya tidak kemana-mana. Berbuat dosa apa? Dari pagi sampai siang sampai malam saya nggak kerja kok misalkan. Jadi saya habiskan untuk waktu untuk belajar, baca Quran, ya semua berbuat. Tapi tetap walaupun begitu sebelum tidur dia bertobat kepada Allah untuk mentaubati atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kenapa diperlukan demikian? Toh seseorang tidak tahu apakah itu tidur yang dia bisa bangun besoknya atau tidur terakhir kalinya. Boleh jadi yang menjadikan dia bangun bukan lagi suara jam dinding, bukan lagi alarm yang kita pasang, bukan sanak dan keluarga, bukan bahkan suara azan pun tidak, tapi yang menjadikan dia bangun tiba-tiba man rabbuka. Berarti sudah dalam kubur. Waduh. Bisa terjadi seperti itu. Iya, kadang tahu ya. Itu sangat mungkin, maka tidak ada yang tahu. Maka hendaklah dia bertobat dulu gitu. Dan kematian itu tidak menunggu tobat kita. Maka tobat kita harus didahulukan. Begitu kita tobat terus. Jadi banyak istighfar ya. Nih, jadi karena kita punya kewajiban misalkan pada seseorang apa nih harus segera diselesaikan. Ya, karena kita tidak tahu besok masih hidup. Jadi kalau misalkan termasuk utang piutang semuanya kan maka harus ditulis utang piutang itu. Jangan sampai keluarga kita tidak tahu kita punya utang. Itu. Jangan sampai gitu. Karena kalau kita meninggal, siapa yang akan menyelesaikan? Kalau mereka tidak tahu. Misalkan padahal orang tua anak istrinya tidak tahu, keluarganya pun tidak ada yang tahu semua, ya. Tiba-tiba begitu sudah meninggal suaminya datang ke rumah, antri. Iya, nagih. Oh, ini catatannya, tuh buktinya, kwitansinya, katanya. Wah, ramai, wah, masya Allah. Betapa akan sakit sekali, ya, seorang istri atau seorang anak mendengar ayahnya atau suaminya tadi seperti itu. Kenapa tidak pernah cerita gitu ya? Hanya tiba-tiba begini. Ya, masya Allah. Seperti halnya begitu pula sebaliknya. Saya pernah datangin seorang yang suaminya merasakan, akhirnya nangis di depan saya. Kenapa? Istri saya ini pinjam tidak bilang-bilang. Tahu-taunya sudah di atas 100 juta. Coba. Padahal penghasilan suami itu minim. Bingung gimana membayarnya. Haruskah rumah ini dijual? Gimana gitu ya, masya Allah. Nah ini contoh kecil. Maka dalam hal ini sebelum tidur itu selesaikan urusan-urusan yang belum terselesaikan, catat. Sehingga ada orang yang bisa melanjutkan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, maka inilah diantaranya. Termasuk tadi kita pernah pinjam sesuatu barang atau apa gitu ya. Maka pesan, ini punya si fulan, ini punya si fulan. Sehingga kalau kita meninggal ada yang bisa menyelesaikan. Nah itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14 al-adabur rabi asyar.
At-tabkir bin naumi illa lidorurah. Ya, tuh di sini perintahkan untuk bersegera tidur itu kecuali dalam keadaan darurat. Jangan begadang berarti ya. Ya, kan kata Roma Irama, begadang itu tidak ada artinya. Ya, boleh begadang kalau ada perlunya kan gitu. Maka di sini bila seorang sedang tidur, segera tidur, itu akan jadi membantu untuk dia bangun mengerjakan sholat malam. Iya, lebih awal lagi. Ya, jika ia menunda tidurnya, semua itu dapat terluput darinya. Nah, maka sebagaimana kebanyakan manusia kadang ngobrol setelah Isya tuh ngabiskin waktu ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya. Nah, adapun orang yang misalkan karena tugas atau melayani tamu atau menuntut ilmu atau semisalnya yang dibolehkan dalam hadis, maka itu tidak mengapa dia sampai larut malam selama dia tetap bisa menjaga ya konsistensinya tadi untuk mendirikan sholat malam. Karena bagi orang yang sudah biasa itu nggak ada masalah, tidur jam berapa saja, Bangun tetap jam 3. jam 3 tetap bangun gitu, jam 3 tetap bangun. Nah, karena dirinya sudah terkondisikan gitu ya, terkondisikan. Ya hakikatnya Allah saja, Allah yang mengkondisikan seperti itu. Sehingga misalkan dia tidur jam 11 atau jam setengah 12, bahkan jam 12, jam 3 tetap bangun. Walaupun mungkin beda perasaannya. Ketika orang dia tidur dari jam 10 dengan tidur jam 12, Kurang segar lagi. bangun jam 3 itu beda perasaannya. Maka kadang bangunnya berat, tidur lagi sebentar. Nah, kata Rasul kan itu kalau emang kamu ngantuk banget gitu, Tidur lagi. ya maka tidur lagi. Ya. Terus segera bangun. Nah, itu biasanya tidur lagi bisa 1/4 jam, kalau tidurnya berkualitas tuh insya Allah bisa menyegarkan. Nah, maka dengan wudu lalu kemudian Allah berikan kesegaran. Nah, itulah diantaranya hal yang bisa kita pahami dalam masalah tidur. Ya, ternyata subhanallah ya, dalam tidur saja berbagai macam dinamika gitu. Berbagai hal yang harus kita ketahui, dan dalam bab ini Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sainada menulis 37 poin. 37 poin. Iya. Masya Allah. Ini baru sampaikan berapa? 14. 14. Lumayan banyak. Maka tentu harus bersabar kalau tidak selesai pada pertemuan sekali ini ya. Kita cukupkan dulu, kita jeda dulu, mudah-mudahan kita dicerna dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu mengikuti sunnah Rasulullah SAW termasuk dalam masalah tidur. Barakallahu fikum. Baik, Yonat, baru 14 poin ya sudah disampaikan mengenai tadi tidur sehat, selamat dan berpahala di acara kajian kita Mausu'at Wadabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyudi KS. Yang ingin bergabung bertanya silakan Anda bisa bergabung bersama kami Iwan Awad di WhatsApp rahasia di 08111999720 ataupun yang ingin via telepon silakan nanti di 021 845 1512. Kami segera kembali.
Radio Rasil untuk Iya. Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Awat di acara kajian kita Musalatu Adabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyu DKS. Tema mengenai tidur sehat, selamat dan berpahala. Tadi ada 14 poin yang sudah disampaikan mengenai adab tidur ini. Ternyata banyak juga ya. Disangka tuh cuman berwudu, baca doa dan cuci kaki gitu ya. Selesai gitu. Ternyata segigi. Ternyata banyak juga ya, sampai 37 poin sudah yang masih akan disampaikan. Dan segera akan sampaikan selanjutnya poin-poin berikutnya Ustadz. Pada Ustadz. Baik, Ikhwan Atfillah, dari yang ke-14 adapun yang ke-15 al-adabul khamis asyar. Iglaqu babil baiti biihkam, ya. Artinya menutup atau mengunci pintu dengan rapat. Jadi Supaya kalau aman tidur gitu. itu harus mengamankan diri, yakinkan bahwa tidak ada masalah. Ya, kalau tadi memadamkan api, ya. Nah, ini kemudian juga pintu dengan rapat dikunci. Ya, jadi karena sesungguhnya setan itu tidak dapat ya membuka pintu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang akan datang pada adab ke-16. Adab ke-16 disebutkan demikian. Jadi ini mencegah masuknya hewan dan serangga yang bisa menyakiti dengan izin Allah ya. Tentunya termasuk dalam ini menutup atau mengunci jendela ya, juga dengan alasan yang sama. Intinya memang untuk bahwa ribat atau mengamankan diri itu adalah merupakan bagian daripada syariat. Iya. Itu. Bagian syariat. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita ini kadang semua karena manusia. Contoh aja pakai helm. Itu kan ribat sebenarnya. Masuk dalam surat Al-Imran ayat 200. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, ya, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, warabitu dan ribat. Ribat robitu itu daripada tali ikatan yang jadi berjaga-jaga. Ya, berhati-hati itu maksud daripada ribat. Maka dalam hal ini pun sama. Hendaknya kita robitu, hendaknya kita ribat. Sebelum kita tidur, yakinkan semua pintu sudah terkunci. Yakinkan semua jendela sudah terkunci. Yakinkan tidak ada lubang yang bisa membuat hewan yang berbahaya masuk. Gitu. Nah itu. Ya, jadi ini hendaknya diperhatikan. Kadang-kadang kita baru nyesal, pantesan ini itu. Allah ya. Saya sendiri pernah kecolongan gitu. Kenapa di rumah tuh banyak tikus? Dari mana sebenarnya? Ternyata ada pintu rumah yang lama tidak terpakai sudah bolong. Gitu. Akhirnya saya tertutup jadinya. Nah sejak itu ditutup, ya alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu ya kita pasang aja perangkap gitu. Sudah kena udah habis gitu. Aneh kan, perasaan ditutup semua jadi ternyata gitu ada lubang pintu yang sudah lama tidak dipakai bolong dibolongin. Nah itu. Kemudian ada sadis asyar. Adab yang ke-16 adalah tagtiyatul ina'i wasiqai. Ya. Tagtiyah itu orang menutup ya, menutup bejana dan tempat air. Menutup bejana. Ya. Jadi semua tempat-tempat air dan bejana-bejana yang ada di rumah itu ditutup. Betul. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai membiarkan bejana dalam keadaan terbuka. Apalagi yang di dalamnya terdapat makanan. Ya. Ini bisa lebih bahaya. Jadi jangan membiarkan misalkan punya guci, punya kendi, ya, atau botol air tidak ditutup, ya, termasuk gelas. Nah ini gelas tidak ditutup ini bisa berbahaya. Kita tidak tahu apa yang masuk ke dalam gelas itu. Hewan-hewan ya, kecil pada saat kita tidur, maka hendaknya ditutup dengan tutupnya. Nah ini ada hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2014. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menurut kitab ini, Gotul ina, ya, tutuplah bejana. Wa'aukus siko, ya, dan ikat kendi-kendi. Nah, ikat kendi kulit, ya. Ya. Fi sanati lailatan yang zilu fiha wabaun. Tuh, karena di satu malam itu ada setiap tahun tuh di sana ya, di sini di sana dalam setiap tahun tuh lailatan ada satu malam yang zilu fiha wabaun. Diturunkannya wabah gitu dalam satu malam. La yamurru bi ina'in lam yugot ya. Jadi tidaklah wabah itu lewat pada suatu bejana yang tidak tertutup. Au siqain lam yuka. Ya, atau kendi yang tidak terikat.
ila waqa'a fihi min dzalikal waba, melainkan wabah itu akan jatuh ke dalamnya. Jadi ini kita tidak tahu kan, itu kan termasuk gaib. Iya. Nah, bahwa di setiap tahun itu, dalam satu tahun itu ada satu malam di mana wabah turun. Diturunkan wabah itu. Dan ini menjadi sebuah dan Allah tidak menyebutkan, Rasul pun tidak menyebutkan. Di malam keberapa, di hari apa tidak disebutkan. Hati-hati itu setiap hari. supaya setiap hari itu hati-hati. Benar-benar. So, kalau ditentukan kan lalai nantinya kan. Nah, jadi supaya hati-hati setiap malam. Nah, kita tidak tahu apakah malam ini, malam besok, malam lusa, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 2014. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, "Gotul ina, nah, tutuplah bejana, wa aqsiko, dan ikatlah kendi-kendi, wa aglikul abwab, tutuplah pintu-pintu. Tuh. Wa'tifu wa'tiu siraj, ya. Dan matikanlah lampu-lampu. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan itu la yahulu sikoan. Ya. Jadi setan itu tidak akan dapat membuka ikatan. Kemudian wala yaftahu baban, dan tidak akan membuka pintu. Wala yaksifu inaan, dan tidak akan dapat menyingkap bejana. Fa ilam yajid ahadukum illa ayrudo ala inaihi udan. Nah, jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan selain meletakkan di atas bejananya itu satu tangkai kayu. Jadi kalau tidak dapat tutup, gimana nih? Carilah setangkai kayu. Nah, kemudian wayadkur asmallah, dan sebutlah nama Allah. Misalkan nih, ini aduh enggak ada nih tutup. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu ya. Jadi artinya kita mohon perlindungan Allah agar melindungi. Itu, melindungi tempat ini. Nah, disebutkan falyaf'al, maka lakukanlah. Fa inna puwasiqah. Nah, karena sesungguhnya puwasiqah itu tikus kecil. Dia tikus kecil. Nah, makanya orang-orang fasik itu termasuk juga tikus kecil. Nah, yang namanya tikus itu kan takut dengan terang, ya enggak? Nah, sifat orang fasik itu gitu. Takut dengan cahaya, takut dengan kebenaran. Gelap aja. Coba tikus kalau mau kita masuk ke dapur, begitu nyalain lampu, wah langsung takut dia cahaya. Udah bubar. Nah, begitu juga orang-orang fasik, ya. Kalau begitu datang kebenaran, dia menjauh. Nah, makanya kalau orang mukmin di majelis ilmu, ya, idza dzukirah wajilat qulubuhum, kan itu. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, orang fasik itu tidak. Bila idza dzukirah wajilat duburuhum, yang bergoyang pinggulnya, segala pergi. Nah, di situ kan puwasiqah, ya. Puwasiqah itu tikus, disebutkan bahwa tudrimu ala ahli baiti, ya, baitahum. Tuh, akan membakar penghuni rumah dan rumah mereka. Jadi Masya Allah. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 2012. Nah, al-puwasiqah disebutkan di sini, al-puwasiqah itu adalah tikus, ya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu akan menjaga, ya, menjaga keamanan penghuni rumah dan lebih menjaga mereka dari madarat-madarat atau gangguan-gangguan tadi, ya, termasuk hewan-hewannya tadi. Betul. Nah, ini ya, jadi Masya Allah luar biasa. Allah SWT memberikan Islam sebagai rahmatan dalam di sini. Subhanallah. Dalam semua aspek kecil kehidupan. Ya. Nah, kemudian yang ke-17 al-adabu 17. al-adabu sabi asyar, ya. Nah, sini, itfa'us siraj, ya. Wa qul masadir nar, ya. Jadi memadamkan lampu, dan seluruh sumber api. Jadi itfa'us siraj, ya, padamkan api. Wa qulu masadir itu sumber-sumber Api. Masdar gitu ya. Masdar jamaknya masadir. Masdarinar. Jadi sumber-sumber api apa saja yang bisa menimbulkan api, maka itu hendaknya dipadamkan dulu. Sehingga tidak menimbulkan bahaya. Nah, jadi memadamkan lampu dan sumber api termasuk yang disunnahkan Nabi SAW. Berarti harus gelap tidur ya? Ya. Kenapa? Harus gelap tidur ya, bahkan disunahkan juga ketika tidur itu disunahkan gelap. Ya, matikan lampu.
Karena dan itu secara kesehatan juga lebih bagus untuk fisik dalam kondisi gelap daripada Istirahat, dalam kondisi terang. Nah, disebutkan pada hadis sebelumnya, tapi Allah walau alam ya bahwa hadis ini menyebutkan ditujukan kepada lampu yang dinyalakan dengan gas atau minyak. Kalau bohlam ini enggak kali ya. Gitu, jadi gas atau minyak. Nah, tapi kalau kita melihat dari cahayanya memang juga lebih bagus dalam keadaan Iya, gelap. Bagus. Maksudnya jangan sampai terang seperti ini. Ya, Silau mungkin kan, gitu. remang-remang sih nggak apa-apa, bukan tempat remang-remang. Enggak terlalu terang gitu. Nah, Rasulullah bersabda, ya, idza nimtum, nih, apabila kamu tidur, apabila kalian tidur, fa'atfi'u ya surujakum. Nah, jadi maka padamkanlah lampu-lampu kalian. Fa inna syaiton, karena sesungguhnya setan ya dulu mislahadihi. Karena setan itu akan menunjukkan hewan-hewan seperti ini. Nah, al-fa'roh. Fa'roh itu adalah tikus, ya. Nah, kemudian ala hada tikusnya. Untuk apa? Al-fa'roh ala hada fatuhrikakum. Nah, jadi maksudnya adalah tikus ini akan menyentuh lampu tersebut lalu membakar kalian. Iya, berbahaya itu. Kalau memang kan seperti tadi, Lampu lentera, tempel, ya, lampu tempel itu kan yang berbahaya. Hmm. Di kampung-kampung banyak seperti itu. Iya, masih cempor gitu. Nah, kalau kita juga kadang-kadang juga saya juga pernah tiba-tiba malam itu tiba-tiba mati lampu. Sudah lampu ya benar. Wah, kenapa? Wah, cek sana sini. Ternyata betul di atas begitu diperiksa siangnya tuh digigit tikus kabelnya. Iya, tikus emang segala macam digigit. Pokoknya jadi begitu digigit nggak tahu tikusnya mati apa tidak kesetrum. Kadang enggak. Tapi itu tidak menemukan bangkainya gitu. Yang jelas, oh ini ternyata ini perbaikilah sama tukang karena saya nggak kuat naik gitu. Rupanya gitu. Iya. Nah, itu contohnya. Baik Pak Rehwan, mungkin karena waktu ya, Iya, 17 poin dulu banyak aja, pertanyaan harus kita jelaskan. Baik. Sampai situ dulu mungkin baru sampai 17. 17 poin ke-17 ya. Insya Allah minggu depan dilanjutkan. Ini sudah banyak juga yang sudah bergabung Ustaz. Yang bergabung bertanya sudah banyak di WhatsApp Rasil di 081119999720. Ini langsung saya bacakan Ustaz ya. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Hajah Yanti di Padrikan Lor, Semarang Tengah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya jiwa atau nafsu kita termasuk yang diberi rahmat oleh Allah? Seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 53, jujur saya terkadang sering menuruti nafsu yang buruk atau bisikan setan sebelum tidur saat tengah malam. Itu bagaimana Pak Ustadz? Demikian. Jadi dalam surat Yusuf 53 itu tentang istri raja itu, ya istri raja. Bahwa sebutkan sini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'un nafsi. Jadi aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Inna nafsa la amaratu bisu, ya la amaratu bisu. Jadi sungguh diri itu seringkali terdorong untuk berbuat keburukan. Gitu ya. Illa man rahimar rabbi, kecuali ilama rahimah rabbi, kecuali Allah memberikan rahmat ya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini terkait dengan istri raja yang memang merasakan seperti itu. Nah, bahwasanya disebutkan aku tidak membenarkan diriku dan tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi merasa perasaan itu muncul gitu ya. Tapi kadang-kadang susah. Emang kan di Al-Qur'an itu ada istilah nafsu amarah, ada nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nah, nafsul amarah bisu ini memang hampir setiap manusia ya, kalau dia belum bisa mengendalikan dirinya akan seperti itu. Maka hendaknya dikendalikan ya. Nafsu itu bukan harus dimatikan. Dikendalikan sehingga tidak hilang dari diri manusia, tetapi terkendali. Gitu. Seperti nafsu makan, kalau tidak kendalikan kan mungkin makan terus sendiri. Nafsu tidur terus begini itu gitu. Nah, begitu pula nafsu berbuat buruk ya, itu akan selalu ada. Terus syahwat yang paling berbahaya bagi manusia itu kan yang harus dikendalikan itu syahwat perut dan bawah perut. Iya, itu dia. Gitu, ya. Jadi syahwat bawah perut itu maksudnya syahwat seksual. Itu harus dikendalikan betul. Nah, caranya gimana? Ya kita harus menjaga sering saum, tadi menjaga wudhu ya. Nah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu semua bisa untuk membentengi diri kita. Karena yang namanya setan itu mencari celah
Pasti mencari celah tiap Setiap waktu. hari itu mencari celah dari mana nih orang ini bisa Kelemahannya apa gitu ya? digeser ya sehingga dia tidak jadi masuk surga gitu. Kan janji setan sendiri, ya kan? Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Aku akan menggoda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Nah, Ibnu Abbas memberikan tafsiran mana apa dari depan itu, kita ditimbulkan ragu kepada masa yang akan datang, termasuk pada akhirat. Jadi seolah itu mau dongeng-dongeng orang-orang yang ahli peramal katanya gitu ya. Nah, itu akibat setan tuh. Ya, jadi dia tidak percaya dengan adanya alam kubur, tidak percaya dengan dahsyatnya kematian gitu ya. Tidak percaya bahwa dia tidak beriman akan datangnya hari pembalasan, hari dikumpulkan kita terus dibalas oleh Allah SWT, diberikan sesuai dengan amal kita. Itu tidak diyakininya, tidak ada keimanan gitu. Karena makanya ciri orang bertakwa wabil akhiratihum yuqinun. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Pertama dikaburkan sejarah ya masa lalu. Itu mau dongeng-dongeng terdahulu. Kok dilakukan qala asatirul awalin. Itu hanya dongeng terdahulu saja. Nah, tidak dijadikan pelajaran dongeng terdahulu. Kemudian ditanamkan kecintaan pada dunia berlebihan. Nah, akhirnya karena saking nikmatnya ya mencintai dunia itu, maka dia tidak lagi ingat kepada akhirat. Nah, wa an aymanihim, dari kanan mereka setan menggoda, dengan kita didorong untuk banyak berbuat baik, tapi ditanamkan ria dalam hatinya, sehingga akan hilang amal-amalnya. Oh, masya Allah, ini dahsyatnya. Ya, laknatullah, makanya setan laknatullah kan doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan gitu. Kemudian yang keempat, wa ang sama ilihim, dari kiri mereka apa? Diringankan berbuat maksiat. Jadi dianggap nggak apa-apa lah, haram biasa dikit lah. Gitu ya. Cuman makruh doang kok. Gitu. Haram dikit lah nggak apa-apa gitu. Nah ini adalah setan tuh seperti itu. Maka tadi amarut bisu itu adalah seperti itu. Karena dorongan setan itu dari depan, belakang, kanan, kiri luar biasa. Maka senantiasa harus tetap berlindung kepada Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarrin sam'i wa min syarrin basari wa min syarrin lisani wa min syarrin qalbi wa min syarrin mani. Itu doa terus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taatik, ya kan? Nah, itu doa-doa yang harus selalu kita lantunkan agar Allah menjaga hati kita. Ya. Terus banyak istighfar, tadi tiada hari tanpa baca Quran, ya. Terus menjaga wudu dan sebagainya. Itu semua yang bisa kita lakukan. Baca doa zikir pagi dan petang, ya. Nah, betul. Itu semua adalah untuk menghindari agar kita selamat dari gangguan setan. Nanti ini sore ini baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa alim. Baca 3 kali. Terus baca doa yang lain itu adalah untuk membentengi diri kita dari hal itu. Sehingga tidak ada lagi amarah bisu itu terkendali dengan nafsul mutmainnah yang akan muncul. Betul. Nafsul mutmainnah akan mendorong terus kepada kebaikan. Maka oleh Allah dipanggil ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah. Wahai orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Mari kita usahakan setiap diri kita untuk merubah sikap dari tadi lamar atau bisu, ya, dari nafsu amal untuk perintah untuk berbuat buruk menjadi nafsul mutmainnah. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Aisyah di Cikarang. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau wanita sedang haid, apakah tetap berwudu juga sebelum tidur, Pak Ustaz? Untuk sholat witir yang 3 rakaat, baiknya yang 1 salam atau yang 2 salam, Ustaz? Ya. Demikian. Pertama bahwa untuk wanita siapapun mau haid atau tidak, tadi juga Rasul sedang junub wudu. Berarti wanita sedang haid pun boleh berwudu. Boleh berwudu sebelum tidur. Ya. Adapun tentang sholat witir, yang disebut dengan witir itu adalah namanya ganjil, ya, ganjil. Maka Nabi melaksanakan sholat witir itu ganjil. Kadang 1 rakaat, kadang 3 rakaat, kadang 5 rakaat, kadang 7 rakaat, kadang 9 rakaat itu dengan 1 kali salam. Tuh. Jadi saya sempat kemarin COVID kan sempat menulis buku tentang sholat malam. Ya, ternyata baru setelah kita gali,
ternyata Nabi itu sempat juga sholat witir 7 rakaat. 7 rakaat. Sempat witir 9 rakaat dengan 1 kali salam. Iya. Gitu. Masya Allah. Jadi disebut witir itu karena witir itu kan ganjil. Nah, kalau genap berarti bukan ganjil gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan satu ketika kita menemukan dalil, oh ternyata ini ada yang 2, 3. Maksudnya adalah 2-nya itu adalah sholat malamnya misalkan 2 rakaat. Misalkan nih, kita bangun nih, aduh ini terlambat nih, sudah mepet waktunya, tinggal 10 menit. Ya, wah cukup nih buat 3 rakaat. Ya sudah, 2 rakaat tambah 1 rakaat. Gitu, ya. Walaupun memang di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang melaksanakan sholat witir rakaat tarawih itu ada yang 2-1, ada yang sekaligus 3 rakaat. Itu sudah menyangkut masalah fikih. Tetapi kalau kita lihat tekstualnya hadis, yang disebut dengan witir itu adalah ganjil. Dan Nabi melaksanakan sholat witir baik 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, bahkan 9 rakaat. Nabi tetap melaksanakan dengan 1 kali salam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait sholat witir yang di awal waktu tadi. Jika ada orang yang sudah melakukannya namun dia tertidur sampai waktu subuh, apakah itu terhitung sholat tahajud atau bagaimana Pak Ustaz? Demikian. Ya. Tadi Rasul kan menyebutkan bahwa perintah itu adalah bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan minimal atau yang melakukan sholat malam minimal. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa bangun, ya, apalagi seperti tadi kan, sudah langsung subuh gitu ya. Nah maka itulah jalan selamatnya dengan witir sebelum tidur. Di awal waktu ya tidur. Tapi kalau misalkan ternyata bisa nih, jaga-jaga nih sholat witir karena belum terbiasa misalkan untuk bangun malam, ya sholat witir. Tapi ternyata bisa bangun. Bolehkah sholat? Boleh, tetapi tidak witir lagi. Tahajud aja gitu ya. Tuh ya. Itu kalau kita mengkaji tentang fikih tentang sholat witir. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai mimpi dalam tidur. Mimpi dalam tidur itu apakah ada yang namanya tafsir mimpi atau mimpi yang ada maknanya, Pak Ustaz? Dalam Islam itu bagaimana? Demikian. Ya. Ada seorang ulama bernama Ibnu Sirin, ya. Ibnu Sirin ini membahas tentang takbir mimpi. Bahwa sebenarnya mimpi bagi seorang mukmin, ya, bahkan apalagi mukmin di akhir zaman, itu 1/46 kenabian. Jadi kalau seorang mukmin mimpi, ya, kemudian mimpinya itu benar, gitu ya, itu 1/46 kenabian. Artinya berarti ada nilai kebenaran itu 1/46. Nah, itu berapa persen tuh? 2% lebih kan? Nah, jadi bagaimana? Maksudnya, oleh Rasul diberikan contoh. Kalau kita mimpi bagus, kamu boleh menceritakan pada yang lain. Ya, boleh menceritakan. Fa'ama bi nikmati rabbika fahadits. Tetapi harus hati-hati juga menceritakannya, jangan sembarangan orang. Makanya Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya kepada orang tuanya, kata orang tuanya gimana? Kata Nabi Yakub, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan ini semua kepada saudaramu. Jangan. Karena akan menimbulkan bahaya. Dia akan membuat tipuan, akan menimbulkan satu rekayasa, akan menunjukkan kamu celaka. Ternyata betul. Walaupun tidak diceritakan, tetap saja ya. Saudara-saudara itu menjebloskan Yusuf ke dalam sumur. Gitu. Nah, mungkin apalagi diceritakan, bisa lebih dari itu mungkin, gitu ya. Tapi tidak diceritakan. Makanya kamilah taksus ru'yaka. Nah, sini artinya harus hati-hati kita ketika menceritakan mimpi, jangan kepada sembarangan orang. Ya, ketika menceritakan mimpi yang baik, boleh bicaralah dengan ulama, ya, ulama yang solih, gitu, ulama yang zuhud, sampaikan pada mereka, sehingga paling tidak bisa memberikan keterangan. Nah, kemudian hal itu banyak terjadi, ya. Misalkan contoh gini. Tiba-tiba misalkan kita mimpi sesuatu yang itu di luar dugaan kita. Ada apa ini? Nah, kemudian diceritakan kepada seorang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu itu karena dia sudah pernah baca kitab tadi misalkan Ibnu Sirin atau kitab-kitab yang lain yang terkait dengan mimpi, ya, bisa memberikan penjelasan. Nah, akhirnya terjadi betul. Terjadinya adalah sekian tahun kemudian terjadi apa yang dia impikan. Gitu. Nah, itu bisa terjadi begitu. Ya. Nah, kalau kita mimpi buruk, sunnahnya adalah kita memalingkan ke kiri, ya, meludah ke sebelah kiri, lalu membaca ta'awud.
berlindung daripada syaitan. Dan jangan diceritakan pada siapapun. Tuh, itu bedanya di situ. Jangan cerita-cerita ya. Ya, jadi kalau mimpi baik boleh ceritakan, tetapi tidak pada semua orang karena khawatir timbul fitnah. Kalau diceritakan di semua orang, bisa saja orang kan mengira macam-macam. Ceritakan kepada orang yang kira-kira layak untuk mendengarkan mimpi itu. Demikian. Dalam Islam takwil mimpi itu ada ya dan tidak masalah gitu. Ada. Tapi itu tadi ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Bukan primbon, bukan. Bukan perimbun gitu istilahnya. Baik, kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau seseorang tidur sendirian, hati harus bersih dan banyak zikir mengingat Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga bersolawat. Itu bagaimana? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Iya, betul. Jadi memang untuk membuat perlindungan diri itu dengan seperti itu. Walaupun sendirian gitu Ya. boleh. Itu saya pernah merasakan gini. Satu saat saya ada tugas, harus berangkat malam. Ya, harus berangkat malam ke suatu tempat. Nah, setengah perjalanan sudah tidak lagi ada mobil. Padahal saya baru sampai jam 2 malam. Yeah. Waduh, gimana ini di terminal tuh, di terminal baru sampai jam 2 malam. Masih setengah perjalanan. Sejauh. Mobil sudah tidak ada. Ada mobil lagi nanti habis subuh katanya. Nunggu. Berarti harus nunggu kan? Wah, gimana? Saya sendirian. Tidur di mana, Ustadz? Gimana cara ngamankannya? Wah, di situ juga banyak preman. Ya, Bismillah. Saya terus beli kacang aja. Beli kacang, terus deketin preman tadi. Kasih kacang. Ngobrol, sambil tawarin kacang. Ngobrol, asik. Orang ngobrol udah akrab gitu ya. Udah akrab, mungkin hampir 1 jam juga tuh saya ngobrol dengan dia tuh. Aduh, Bang, ngantuk lah. Saya tidur lah. Iya, katanya. Udah aja tidur. Silakan di situ. Jadi si tas itu pakai bantal, ya. Saya tidur di atas kursi yang biasa dipakai tukang bubur nasi. Tukang bubur ayam. Itu kan ada kursi panjang tuh. Papan gitu. Ya, papan itu. Itu saya tidur di situ. Di terminal itu. Sampai menjelang azan subuh. Nah, sudah menjelang azan subuh baru cari kita ke musola. Itu. Setelah subuh baru kita melanjutkan perjalanan. Nah, itu sebelum tidur, yaitu tadi melakukan perlindungan diri. Berbagai macam, termasuk Rabbin najini minal qaumi dzalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang yang zalim. Itu saya baca berulang-ulang. Karena Masya Allah gitu ya, itu kan suasana rawan gitu. Terminal gitu ya. Terminal. Tempat preman. Nah itu alhamdulillah besok harinya aman, tidak ada yang hilang satupun. Gitu. Nah, itu contoh kecil seperti itulah. Ya, jadi mungkin bisa dilakukan, termasuk juga kita dalam suatu saatnya darurat, harus darurat, harus sendirian di situ, maka perlindungan kepada Allah. Karena saat itu tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah. Iya. Demikian. Pasti. Ini kembali berlanjut ke pertanyaan dari Eyang Sri, ini hampir sama juga nih, tidur sendirian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, tidak boleh tidur sendirian. Bagaimana kalau saya memang sendiri, Ustadz? Apa saya harus mengundang tetangga untuk menemani tidur? Saya tidak bisa, mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Jadi terpaksa sendiri di rumah gitu, nggak ada teman. Ya memang banyak, apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ditinggalkan oleh anak cucunya udah pada pergi gitu. Nah, saya sering menemukan itu. Nah, sama siapa? Sendiri, Masya Allah, sudah kasihan banget. Ini kalau kita perhatikan, sebenarnya harus menjadi sebuah ya peringatan lah bagi keluarganya, terutama anak-anaknya. Karena terutama anak laki-laki, kalau dia punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu wajib berbakti pada orang tua sampai akhir hayatnya. Wajib kalau laki-laki. Iya. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan tuh ketika sudah menikah dia harus minta izin suaminya. Betul. Tapi kalau anak laki-laki tidak harus minta izin sama istrinya. Maka istrinya justru harus mendukung suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Iya, betul. Itulah istri yang ngerti agama. Itulah istri yang solihah. Kalau istrinya malah menghalangi, bahkan sampai mau ngasih uang saja izin dulu sama istrinya. Wah, itu artinya Masya Allah ini perlu di training untuk supaya bisa berbakti. Ini kesempatan emas sebenarnya. Kesempatan emas bagi anak-anaknya yang punya orang tua sudah renta, ya. Maka Rasul kan disebutkan termasuk rogima an purajulin, ya, celaka, rumpung hidung seseorang katanya. Orang yang apabila dia menemukan orang tuanya dalam keadaan tua renta tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya apa? Enggak dijadikan sebagai kesempatan emas tadi. Disia-siakan. Tuh, malah disimpan di panti jompo misalkan. Ini Masya Allah. Maka tadi alangkah baiknya
siapapun di antara kita kalau punya orang tua sudah sepuh ya, apalagi sudah perlu banyak dibantu, maka hendaknya anaknya itu bergilir ya, bergilir untuk bisa membantu orang. Atau kalau tidak misalkan kita minta bantuan orang lain tapi kita bertanggung jawab memberikan biaya dan sebagainya. Jangan sampai orang tua itu adalah merasakan terkucilkan, merasa diasingkan, diisolasi dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Jadi dalam kesempatan emas ini kita akan nyesel. Betul. Ya, akan nyesel nanti di akhirat atau nyesel pun di akhir hayat kita ketika kita tidak berbakti kepada orang tua. Demikian. Jadi itu kesempatan emas. Betul. Atau kalau punya uang lebih mungkin bisa diajak tinggal bersama gitu ya sama kita. Lebih baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Saukani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dilakukan wudhu sebelum tidur namun buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, apakah harus wudhu lagi Pak Ustadz? Kalau orang lansia akan berkali-kali wudhu dalam semalam kalau seperti itu, bagaimana mohon penjelasannya Ustadz? Baik, pertama kalau memang masih bisa berwudhu ya silakan berwudhu lagi. Kalaupun tidak bisa boleh bertayamum. Ya, bertayamum. Jadi artinya kan tadi kalau kita berat atau kalau bolak-balik apalagi ya bisa menimbulkan madorot, apalagi sudah sepuh. Silakan bertayamum ke dinding ya, ke dinding yang di dinding kamar kan bisa bertayamum. Ada berdebu ya. Insyaallah itu jadi solusi. Baik. Selanjutnya ini dari Ibu Pemi Johar di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum tidur selalu berwudu itu jam 8 malam setelah sholat isya dan witir. Namun saya dalam semalam itu menjelang jam 3.30 bangun untuk sholat tahajud. Pasti tiap 1 jam terbangun untuk buang air kecil. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Tetap pada prinsipnya ya alhamdulillah kalau bisa bangun seperti itu. Untuk buang air, mungkin maksudnya untuk buang air kecil dulu, terus tidur lagi, terus tahajud lagi sholat malam. Bagus lah kalau gitu. Yang penting jangan sampai malam itu dihabiskan untuk tidur tanpa sholat malam. Gitu. Itu yang penting kita komitmen tiada hari tanpa sholat malam. Bagi seorang yang sholih, bagi seorang yang telah mendapatkan kenikmatan sholat malam itu, sekali saja terlewat itu merasa ada yang hilang. Betul. Merasa ada sesuatu yang nyaris membuat dirinya jadi hampa gitu ya. Tidak biasa. Kenapa? Karena dia kehilangan kesempatan, toh besok belum tentu jadi miliknya kan? Aduh, saya biasa berkasih mesra bersama Allah di akhir malam. Toh tadi malam tidak bangun. Maka para ulama tuh gitu, kalau misalkan pagi-pagi, misalkan ketika lewat, itu sedih. Nyesal. Tanya sama misalkan muridnya, guru kenapa sedih? Ya awalnya mungkin tidak terbuka, tapi lama-lama karena desak ya, muridnya pengen tahu, gurunya cerita. Guru saya tuh tadi kesiangan sehingga tak sempat sholat malam. Nah, jawab muridnya, guru yang lain juga banyak tuh yang kesiangan tapi tidak sedih kayak guru. Nah ini memang ada kisah-kisah seperti itu para ulama, jadi sangat memperhatikan terhadap sholat malam. Karena sholat malam itu bagian gambaran orang yang sholih. Ya. Dan tanpa sholat malam, artinya orang-orang munafik itu nggak bisa sholat malam. Pasti susah gitu ya bangunnya. Ya. Jadi kenapa? Jangankan sholat malam, orang sholat subuh aja susah. Terlewat terus. Iya, kan kata Nabi askalu alal munafikin sholatul isya wal fajar. Kita tidak mengira-ngira, fakta Nabi bersabda demikian. Paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh. Tidak bisa bisa aja sholat orang munafik itu sholat malamnya tapi subuhnya kesiangan. Nah, Pak ini perlu diwaspadai. Benar nggak seperti itu kebiasaannya? Bisa itu karena insiden saja sifatnya kan? Nah, insiden. Mungkin suatu saat pas malam-malam itu banyak orang gitu ya, dia karena itu sholat lah malam. Ternyata begitu sudah itu tidur semua kan? Dia punya tidur, bablas dia. Nah, jadi sudah ketahuan di situ. Nah, demikian. Baik. Selanjutnya dari Abu Abdillah di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak seru pertanyaannya. Apakah ada cara yang dianjurkan oleh sunnah supaya tidur tidak mendengkur Pak Ustaz? Demikian, itu bagaimana? Jadi pertama memang mendengkur itu diakibatkan karena faktor fisik sebenarnya. Kelelahan mungkin ya, kadang-kadang kelelahan. Bisa karena faktor kelelahan, bisa karena kegemukan, tuh. Juga maka tadi Nabi memberikan contohnya itu adalah supaya tidur itu bisa terlentang, bisa juga ke sebelah kanan. Nah kalau orang yang biasa mendengkur hendaklah tidurnya miring
Jangan terlentang. Usahakan tidur miring. Itu bisa salah satu menjaganya. Nah, kalau misalkan kemudian kiatnya lagi, orang yang biasa tidur itu bisa ditutup mulutnya. Ya, tutup mulutnya misalkan, tapi jangan hidungnya, mulutnya. Nah, supaya kalau dia mendengkur tidak mengganggu orang lain. Nah, karena memang betul, saya pernah sampai tidak bisa tidur mendengar orang yang mendengkur di samping saya. Susah. Gelisah banget. Aduh, ini harus pindah situ. Pindah kita. Nah, karena betul Mengganggu ya, Ya. berisik. Nah, maka di sini ada lagi saya diceritakan, gimana ya saya nggak bisa saya meninggalkan mendengkur. Nah, jadi isi saya terganggu terus. Tapi rupanya lama-lama isinya terbiasa juga. Ya, jadi nggak peduli lagi dengan suara dengkuran tadi. Udah kebal. Kebal suara. Awalnya yang begitu, ketika awal nikah, si suaminya itu cerita ke saya gitu. Tapi sekarang tidak lagi cerita, berarti mungkin sudah terbiasa. Nah, itu jadi memang mendengkur ini adalah salah satu tadi kebiasaan atau juga termasuk penyakit. Kesehatan dia. Ya, karena penyakit. Nah, bisa kena penyakit pernapasan, juga bisa kena tadi karena kecapean, kelelahan yang luar biasa. Ada orang yang biasa tidak biasa mendengkur, tiba-tiba mendengkur. Ada. Karena saking lelahnya gitu. Jadi satu kenikmatan luar biasa. Orang kalau capek kan nikmat tidur tuh, ya. Terasa banget itu nikmatnya. Gitu. Begitu bangun sudah terasa segar. Nah, itu salah satunya dengan mendengkur. Maka tentu kita harus istilahnya mohon kepada Allah agar mendengkur ini jangan sampai mengganggu orang lain, ya. Kemudian Allah menjaga. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ya artinya tidak bisa merubah 180 derajat gitu ya. Yang tadi mendengkur jadi tidak mendengkur gitu ya. Nah, dia usaha-usahanya tadi. Ya, usaha-usahanya dengan zikir kepada Allah, tidur miring ke sebelah kanan, usahakan tidak terlentang. Karena biasanya yang mendengkur itu lebih banyak terkondisikan dalam kondisi terlentang. Ya, betul. Dan juga saya pernah lihat di media sosial itu ada alatnya gitu untuk menghilangkan dengkur, ada tuh, mungkin bisa dicoba. Alat penghilangkan dengkur itu kalau yang sudah pengalaman saya di lapangan itu tadi menutup pakai masker atau apa di mulutnya gitu. Sehingga dengan itu dia tidak terbuka. Iya, betul. Karena memang zolim ya mengganggu orang lain tidur ya. Menegur. Baik, dari Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tidur atau ayat-ayat apa yang sunnahnya dibacakan oleh Rasulullah SAW, Ustaz? Demikian. Ya, itu tadi surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi kan tadi Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajdah, ya, Al-Mulk, kemudian surah Al-Mulk ya, surat Tabarok, surat ke-67. Kemudian surah Az-Zumar, ya, Al-Isra juga kan. Nah, 4 surat itu dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Nah, kalau tidak bisa itu ya minimalnya kita baca Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Tuh. Ada lagi wirid-wirid yang lain yang juga biasa dibaca oleh Nabi. Baca ayat kursi, ya minimalnya gitu. Sebelum tidur tuh baca ayat kursi. Kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Dan Nabi biasanya mengamalkan 3 kali. Tiga. Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali. Bahkan kemudian ditiupkan kepada tangannya, diusapkan pada seluruh tubuhnya yang bisa dia usap. Untuk apa? Untuk melindungi diri ini dari gangguan setan. Insya Allah itu bisa lebih menjaga diri kita, dan Allah akan melindunginya. Terus kalau doa Bismika Allahumma ahya wa ya itu, juga baca itu. Jadi kalimat ada yang bisa di awal, bisa juga di akhir, bisa sebelum tidur, bisa baca Quran dulu tadi, bisa itu duluan, boleh, nggak ada masalah itu. Nah, yang masih langka juga mungkin begitu bangun tidur. Iya, doanya. Nah, nanti kita akan bahas. Ya nggak apa-apa, sebagai bocoran saya sampaikan. Sebelum bangun tidur itu Nabi baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yusyur, mengusap mukanya beliau. Mengusap mukanya. Terus kemudian beliau baca inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Surah Al-Imran 190 sampai 200. Masyaallah. Nah, itu beliau lakukan sebelum beliau beraktivitas atau setelah itu baru beliau ke kamar mandi. Kemudian beliau mandi itu atau wudu, kemudian sholat malam. Nah, kalau itu bisa dilakukan, alangkah indahnya kita menikmati sunnah Rasulullah SAW. Burung pahala ya, rumah pahala. Terus, baik Ustaz, ini ada satu lagi terakhir sudah ya. Ada waktu lagi nih terakhir dari Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afwan di luar tema katanya.
Ustadz, kalau menyebut dengan baginda kok rasanya merendahkan beliau, disamain dengan raja manusia yang dimuliakan manusia. Padahal Rasulullah menurut saya adalah panggilan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana? Mohon penjelasannya tentang penyebutan baginda untuk Ya, Rasulullah. itu kembali kepada kepada kebiasaan di satu daerah. Kadang-kadang kalau misalkan kata baginda di kita dengan kata baginda di Malaysia itu berbeda. Iya, artinya beda ya. Berbeda. Kalau misalkan di Malaysia itu merupakan satu hal yang sifatnya mengagungkan. Ya, memang makanya kita baginda raja gitu kan, sehingga baginda raja, baginda Rasulullah SAW. Karena bahasa yang dirasa lebih mengagungkan, lebih memuliakan dibandingkan yang lain itu adalah baginda, puncaknya gitu. Maka menyebutkan baginda. Kalaupun tidak mengapa, atau itu bukan satu keharusan. Kita langsung saja, misalkan Rasulullah SAW. Ya, langsung menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak. Ya, jadi terkait dengan kebiasaan bahasa di situ dan maksudnya adalah justru untuk menghormati atau memposisikan beliau bahwa beliau itu berbeda dengan yang lain. Kepada yang lain dia tidak menyebutkan baginda. Ya, misalkan kalau mungkin di satu kerajaan ada yang disebut baginda, gitu ya, baginda. Hamba baginda gitu. Bahkan begitu kan di sebuah kerajaan yang sangat istilahnya menjunjung tinggi gitu status sosial itu, sehingga menyebutnya gitu, hamba itu baginda. Jadi seolah perbedaan, padahal dalam Islam tidak seperti itu. Ya, dalam Islam tidak demikian. Nah, maka kalau kita ingin normal, ingin lebih terjaga, ya lebih baik sebut saja langsung Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW, tidak menyebutkan baginda kalau memang dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman tadi. Ya, kalau yang dimaksud adalah karena untuk menghormati dengan tidak bermaksud untuk menyamakan posisi Rasul dengan raja. Karena berbeda kan? Rasul dalam hadis, lastu bimalik, aku bukan seorang raja. Aku bukan seorang raja. Maka ketika Rasul datang satu kumpulan para sahabat berdiri, kata Rasul, duduk. Jangan, aku bukan raja Romawi. Jadi ini menunjukkan bahwa kekhasan kepribadian Rasulullah SAW itu yang luar biasa, yang tidak bisa disamakan dengan siapapun, termasuk dengan para raja yang ada pada saat itu. Demikian. Baik, Ustaz, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin sebelum pamit ada yang ingin disampaikan kembali, Ustaz. Ya. Baik, ikhwan wa fillah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk melakukan sebuah perbaikan. It is never too old to learn, it is never too late to learn. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar dan tidak ada kata terlambat untuk perbaiki diri. Maka mari mulai hari ini bagi mereka yang belum terbiasa dengan cara tidur Rasulullah SAW tadi, yuk kita benahi tidur kita. Nah, ingat lo baru 17. Gitu. Masih ada harus ditunggu 20 poin lagi. Seperti apa 20 poin yang terkait dengan tidur Rasul? Ternyata luar biasa. Banyak sekali gitu seluk-beluknya ya. Dan itu harus kita tahu, harus kita ikuti supaya kita bisa bersedekah ilmu kepada yang lain. Kita tidak akan bisa memberi kalau kita tidak punya. Maka milikilah dulu, baru kita berikan, kita berbagi kepada yang lain. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, menyertai, menunjuki kita pada jalan kebenaran, sehingga tetap dalam kebenaran, istiqomah dalam menegakkan kebenaran ini sampai pulang dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, tausiah sore kajian kita Muwasawatul Adabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyu DKS membahas tema mengenai tidur sehat, selamat dan berpahala. Insya Allah nanti minggu depan dilanjut kembali karena masih ada beberapa poin yang belum disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Fahri temani Neza dan juga Agus Susilo undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.